Penasaran ya, itu tadi cerita apa? Sebelumnya, buah mangga warnanya pekat. Mangga ditaruh di atas bangku. Mari sini teman-teman, duduk merapat. Dengarkanlah saya berpantun dahulu. Pergi ke kolam memancing ikan. Ikannya cantik, ikan arwana. Perkenankan saya ucapkan salam kepada Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova, Harijah Syafika dari SDIT Cendekia Banjarbaru. Di Banjarbaru makan kelapa, rasanya enak, bikin tertawa. Mari sini berkumpul semua, dengarkanlah saya bercerita. Teman-teman, hari ini saya akan bercerita salah satu tokoh legenda dari daerah Kalimantan Selatan. Cerita ini ditulis oleh Haji Yustan Adidin dan diterbitkan oleh CV Alfasi Mulia. Cerita ini berjudul Datu Kalaka. Teman-teman, menurut cerita orang tua-tua dulu, beberapa abad yang lalu, di suatu kampung tinggallah seorang lelaki bernama Datu Kalaka. Ia adalah pemimpin yang amat disegani dan dihormati. Orang-orang biasa memanggilnya Datu sebagai penghormatan kepadanya. Datu Kalaka adalah orang yang kuat, jago bela diri, dan memiliki kekuatan ajaib, bisa menghilang dan bisa mengubah dirinya. Datu Kalaka menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi rakyat. Dari siapa? Dari penjajah Belanda. Karena Belanda ingin menipu, menjajah, dan menguasai desa. Belanda benci dengan Datu Kalaka. Hei, lihat, itu Datu Kalaka. Tangkap dia sekarang. Hei, berhenti, atau akan aku tembak kamu. Hahaha, tangkap saja aku kalau bisa, kata Datu Kalaka. Tiba-tiba Datu Kalaka menghilang, tidak dapat ditemukan oleh Belanda. Pihak Belanda geram karena tidak dapat menangkap Datu Kalaka. Awas saja nanti kamu Datu Kalaka, akan aku tangkap kamu. Ketika sudah dirasa aman, Datu Kalaka pulang ke kampungnya. Di kampungnya ia bertani dan menanam. Tiba-tiba suatu hari, tok tok tok, Assalamualaikum, tok tok tok, Datu Kalaka, Datu Kalaka. Iya, waalaikumsalam, ada apa? Itu Datu, itu Belanda datang Datu. Ayo cepet kita sembunyi Datu, gimana nih Datu? Tenang. Sekarang kamu bilangin ke warga untuk bersembunyi. Sedangkan saya yang akan mengurusi Belanda. Siap Datu, siap.
Orang itu segera berlari dan berteriak memberitahu kedatangan Belanda. Paman, Acil, Nenek, Kai, seberataan, ayo kita bersembunyi, Belanda datang. Tenang aja Jar, Kenan untuk Kalaka yang mengurusi kampung, ayo cepat kita sembunyi. Sebagai seorang Datuk Kalaka tidak mau terlihat takut atau khawatir. Datuk juga tidak ingin menyelamatkan diri sendiri. Oleh karena itu, Datuk menyuruh warga untuk bersembunyi, sedangkan ia yang akan menghadapi Belanda. Ketika pasukan Belanda datang, cepat, periksa seluruh rumah, tangkap Kalaka, jangan sampai lolos lagi. Siap, Pak. Mereka semua kebingungan karena kampung itu sepi. Rumah ini kosong, Pak. Rumah ini juga. Yang ini juga. Pihak Belanda marah karena tidak dapat menangkap Datuk Kalaka. Tiba-tiba mereka melihat ada sesuatu yang aneh tetapi nyata. Di suatu lorong terdapat bambu besar yang terbentang kain panjang. Ada ayunan raksasa. Ketika mereka menengok ke dalam ayunan itu, apa itu? Kata Panglima. Itu bayi raksasa. Bayi itu begitu besar. Jika bayinya saya sebesar ini, bagaimana dengan orang tuanya? Mereka pasti raksasa, kata seorang tentara. Dan tiba-tiba mereka pun hilang keberaniannya. Ayo kita lari dari sini. Aku tidak mau mati sini. Kabur, lari. Teman-teman, ternyata bayi raksasa itu adalah Datuk Kalaka. Sebelum pasukan Belanda datang, Datuk sempat membuat ayunan raksasa berubah menjadi besar dan berperilaku seperti bayi. Teman-teman, sekarang di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdapat desa bernama Kalaka. Di sana ada sebuah makam. Makam itu luar biasa besarnya. Menurut orang-orang, itu adalah makam Datuk Kalaka. Sekian cerita Datuk Kalaka hari ini. Pesan yang dapat diambil adalah sebagai seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan dan keberanian menghadapi musuh, serta harus bertanggung jawab dan bersedia berkorban untuk orang banyak. Buah mangga di atas bangku, buah duku dibuat jamu. Jangan malas membaca buku, karena buku adalah sumber ilmu. Ingat-ingat, buku adalah jendela dunia. Buah nanas, buah ceri dicampur gula, enak sekali. Teman-teman, saya pamit undur diri. Semoga saya bisa bercerita lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.